Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa kembali di waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan yang sangat bahagia sekali. Sebagaimana acara-acara sebelumnya dan sebagaimana kita ketemu, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, Pengasih, lagi penyayang. Semoga semua ciptaannya di jagat raya ini, baik yang panas, yang dingin, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang gede banget, yang kecil banget, yang panas banget, yang dingin banget, semua hidup dalam kedamaian, keserasian, kesetaraan, dan kesejahteraan sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau kita bicara ke lembah Gunung Arjuna ini, berkali-kali tidak akan kehabisan akal, karena memang gunung yang misteri, gunung purba yang sudah tertutup kebun dan kawahnya inilah dihuni oleh manusia-manusia yang mempunyai kreativitas yang tinggi, baik di dalam ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan, dan segala macam permasalahan, bahkan tidak nasional saja, juga internasional. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, di Lembah Malang Raya ini, artinya ya Batu, ya Kabupaten Malang, ya Kota Malang, mungkin Pandaan, dan lain sebagainya ya. Ini ada suatu kesenian, yang kesenian itu kelihatannya ciri khas dari masyarakat Malai Kusiswara itu. Ialah yang disebut bantengan. Dan berbicara masalah kesenian bantengan, ini Anda akan saya perkenalkan salah seorang bayangan kita. Kalau bantengan tuh saking heroiknya dan kerja keras, kan mesti laki-laki. Ternyata kaum ibu pun banyak yang tertarik di bidang perbantengan ini. Bahkan dari daerah kita agak ke timur sana, di daerah Pakis, ada seorang ibu rumah tangga yang menggeluti, juga simpatik, juga ikut secara aktif langsung atau tidak langsung tentang kesenian yang disebut bantengan, ciri khas masyarakat Malang ini. Nah, tidak akan disayang kalau tidak kenal. Oleh karena itu, kami persilahkan Mbak tamu kami ini, Banteng Putri. Monggo, kamu bisa memperkenalkan lahir di mana, tahun berapa, namanya siapa, aslinya mana, monggo. Kalau aslinya saya Malang, Nama saya Fitri Purwanti. Saya lahir tahun 1973, berarti sekarang usia saya 45 tahun. Oh, ABG. Nah, ya kemarin. Anak saya yang ABG. Nah, anak saya 2, perempuan umur 23 tahun, dan yang paling kecil laki umur 16 tahun, kelas 2 SMK. Alhamdulillah anak-anak saya juga terjun di dunia bantengan ini. Baik laki atau perempuan? Laki perempuan semua ikut terjun. Waduh. Asli ya. Terus ngomong-ngomong, ini biasanya banteng itu kan rada kereng kalau dilihat gitu. Iya. Meskipun banteng sendiri tidak kereng. Ini kok cantik, ini apa ini? Ya, kalau ini tanduknya dari India. India. Ya, karena kebetulan untuk senior saya juga sesepuh Bandeng itu namanya Mas Agus Tubrun. Itu yang sangat-sangat mengagumkan sekali bagi saya, guru dan juga orang tua yang benar-benar ya fenomenal lah istilahnya gitu kan. Sampai tercipta seperti ini pun juga dari Mas Tubrun. Untuk penggarapan selanjutnya dibantu dengan anak-anak saya, tidak lepas dari campur tangan anak-anak saya. Dan ini memang ya mungkin kebetulan karena saya seorang perempuan, kebetulan kok ini juga cantik, secantik seorang perempuan, malah lebih cantik ini. Iya, waduh. Ini yang merekayasa aksesorisnya ini siapa ini? Kalau untuk ini memang saya sama anak-anak, tapi juga dapat arahan dari yang namanya Mas Agus Tubrun, biasanya terkenal Mbah Tubrun. Iya.
ini redanya silver, ini seperti ini seperti ini ya. Setelah nanti kita pasang, udah cantik, kita foto. Mas ini gimana? Atau oh ya bagus sudah. Jadi tanduk dari India ya. Iya. India itu Mbak Fitri ini paham Anda kenapa kok orang India itu mengidolakan dan mensakralkan sapi, banteng, dan sebagainya. Kira-kira pernah mendengar Anda ceritanya itu? Pernah sepintas, cuman untuk detailnya saya kurang begitu paham. Sepintasnya bagaimana? Sepintasnya? Ya, apa istilahnya kayak lembu andini istilahnya gitu kan. Nah, betul. Itu kan benar-benar dianggap dewa yang diagungkan. Betul. Seperti itu. Ya mungkin penjelmaannya di sini. Nah, bagus. Karena apa ya, di India itu kalau ada sapi ke kota, mobilnya ngalah. Iya. Nggak boleh disiksa, nggak boleh. Ya, bahkan teletongnya itu kadang-kadang untuk rebutan. Itu gini ceritanya di Jawa ya. Di Jawa itu mempunyai kepercayaan kalau manusia lahir 6 kali hanya sekedar baik saja, ya toh? Baik saja itu masih dilahirkan kembali. Yeah. Yang ketujuh itu menjadi binatang berkaki 4 gitu. Nah, setelah itu udah binatang itu makanya ada kegiatan yang namanya Idul Kurban ya dan sebagainya, sebenarnya menyempurnakan supaya sukma yang dulu masih dinempel pada tubuh binatang itu nanti akan kembali ke suci lagi, ke bersih lagi gitu, menyatu dengan sang istilah kita ada Tuhan sendiri itu ya. Nah, Pak Fitri, ini ngomong-ngomong, ini meskipun Anda itu nggak memanage langsung, mungkin hidup di tengah-tengah keluarga itu ya, tentang bantengan ini suka duka dan perasaan apa sehingga Anda dan kawan-kawan di daerah Pakis sana itu kok, waduh, saya sendiri kalau lihat itu tuh seneng terus terang aja. Kemarin pada waktu pawai di Singosari ya, saya ngikuti dari belakang. Saya tuh nangis melihat tuh. Kenapa? Kelihatannya mereka itu seperti orang yang permainannya nggak pakai retorika permainan seperti sebagaimana sini tari, tapi justru itulah kemurnian dari suatu perasaan yang diapresiasikan dalam gerak-gerak binatang yang namanya banteng. Lah, suka duka dan pengamatan keindahan ataupun yang lainnya selama ini bagaimana sebagai seorang ibu? Ya, terutama maaf tadi saya koreksi, kita untuk bantengan ini wilayah Malang Batu, Nuswantoro ya. Ya istilahnya kita lebih dikenal dengan Nuswantoro. Terus untuk suka dukanya sendiri, saya mikir lebih banyak sukanya, lebih banyak sukanya karena di situ kita mengumpulkan banyak individu yang berbeda-beda. Kita dalam satu wadah, makanya seperti grup saya sendiri Manunggal Rasa Nuswantoro. Manunggal Rasa Nuswantoro. Jadi manunggal di sini kita macam-macam orang. Kalau sudah dalam wadah grup bantengan kita jadi satu manunggal. Menjadi hal yang enteng gitulah istilahnya gitu kan. Enteng juga seneng, gembira, merdeka. Ya, di samping itu juga kan ini terutama untuk anak-anak yang remaja, anak usia sekolah, kebetulan anggota saya anak-anak remaja, anak sekolah, mengarahkan mereka supaya tidak mendekati yang namanya narkoba. Nah, di situ kita menggali kebudayaan daerah, kita naikkan lagi, kita kemas sebagai bentuk hiburan yang menghibur. Di situ kita nampilkan anak-anak yang untuk mengapresiasikan. Bagus, memang seseorang baik tua ataupun muda atau remaja itu kalau sudah punya kepercayaan diri di bidang budaya seni, itu udah yang lainnya itu tidak tertarik ya toh? Karena kita cermati, kebetulan saya sendiri sebagai anggota forum itu forum masyarakat anti narkoba ya, dengan Mas Naryadi itu yang sekarang adakan kegiatan itu supaya masyarakat kita itu tidak terus menerus lah. Akhir-akhir ini karena masukan narkoba itu besar sekali, waduh besar sekali, sampai ada oknum juga yang terlibat, itu kan sudah keterlaluan. Nah ini maka dari itu saya bangga sekali melihat
kesenian-kesenian tradisional. Amin. Ini Anda pernah membayangkan pada kenapa banteng itu kok dijadikan salah satu simbol di dalam perisai Garuda Pancasila? Karena istilahnya kebijakannya. Jadi banteng itu wibawanya ada, juga bijaksana, dan dia bisa memimpin, seperti itu. Betul, pinter banget Loh, sama kok artinya sama dengan pikiran saya tentang lambang-lambang itu. Apa dari sekolahan dulu diberi pelajaran itu, apa mendengar, apa semua dari sekolah, tapi kita juga mengembangkan dengan melihat realita yang ada. Ternyata memang dari simbol banteng itu yang kokoh dengan tanduknya seperti kondisi hidupnya pun dia mampu untuk istilahnya mobil aja sampai bisa tumbang segala macam karena kekuatannya. Nah, itulah yang disimbolkan dengan kepala banteng mungkin di negara kita ini. Enggak, ya. Saya masih belum puas jawaban Anda. Para penonton dapat TV yang kami muliakan. Nanti diucek terus Banteng Putri ini. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia ya dengan visualisasi banteng tanduk putih dari India ini yang diterangkan oleh Banteng Putri. Menarik memang. Nah, saya masih belum puas tadi ya. Kok Anda mengatakan bahwa kehidupan masyarakat Banteng sedemikian baik? Ya. Apa Anda pernah hidup bersama-sama banteng yang bergerombolan? Paling-paling delok nang Wonokromo. Nah, kalau melihat secara yang hidup, saya sudah pernah di Alas Purwo. Gitu ya? Di Banyuwangi. Berapa kali pernah ke sana? Berapa kali pernah ke sana juga. Terus juga pernah kebetulan, alhamdulillah ada rezeki teman untuk melihat Matador di Spanyol. Gitu ya? Sempat ke sana. Sampai saking cintanya banteng sampai ke Spanyol juga. Wah. Teman, karena diundang teman ke sana. Gitu ya. Waduh, bersyukurlah. Itu yang namanya kalau manusia itu ngugemi kodrat ya. Amin. Kodrat itu kemurahan Sang Maha Kuasa. Ya udah, seperti saya ini dikodratkan pekerjaan saya, hobinya itu yang ngomong dan menghibur orang. Karena menghibur itu pada waktu mungkin Mbak Fitri ingat ya, pada waktu masih ada Kuartet S itu pergi ke luar negeri, keliling Indonesia, ya Kuartet itu yang bawa ke sana kemari karena saya mencintai itu gitu ya. Memang betul. Jadi para penonton Dama TV yang kami muliakan, yang diceritakan Mbak Fitri itu memang betul. Maka dari itu di perisai Garuda Pancasila itu sebenarnya bintang itu lambang manusia yang hidup bertuhan ya, bertuhan. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang macam-macam, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada yang membakar dupa, ada yang macam-macam. Tapi semuanya tujuannya sama. Percaya bahwa di luar kita ada yang menata, ada yang berkuasa, yang dibentuk. Oleh karena itu, semua kitab suci mengatakan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Itu memang benar. Nah, banteng di dalam kehidupan di Alas Purwo, waduh, kompak. Maka dari itu di perisai Pancasila itu bintang ketuhanan Yang Maha Esa, beringin itu lambang kebangsaan, banteng itu lambang kemanusiaan ya. Banteng kenapa? Beringin itu lambang kebangsaan. Negara yang namanya Indonesia ini dengan filsafat yang namanya Pancasila, semua rakyat harus hidup tentram, damai, harus senang, gembira dan merasa merdeka. Kemerdekaan, kegembiraan tidak tergantung dari kekayaan, pangkat, derajat dan lain sebagainya. Orang si kaum marhen pun berhak menikmati rasa kemerdekaan. Artinya jangan sampai ada sesuatu haknya sebagai warga pemilik suatu negara, ada sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupannya lah. Banteng hidup gerombol bersatu banget, bersatu. Mulai yang pedet ya, yang kecil, yang remaja, yang satgas, waduh bareng.
Nah, itu kalau sudah jam 5 pagi keluar ada padang rumput gitu. Padang rumput saya itu mencari makan di situ. Dan anehnya yang pemuda-pemuda itu di depan, di sisi kanan, sisi kiri, belakang itu jaga. Pada waktu jaga tidak ada yang makan, tidak ada yang ngerangkoti ikut ngerakot suket, tidak ada. Semuanya begini aja, tolah toleh. Jaga-jaga kalau ada manusia lewat. Karena dia mencatat yang menghabisi dia itu adalah manusia. Kalau harimau, dia sudah sadar bahwa suatu saat 1-2 akan dimakan harimau karena dialektika sistem yang dikodratkan oleh alam itu sendiri ya. Tetapi dia mencatat juga kalau manusia itu yang banyak justru banyak menguber-uber mereka ya. Oleh karena itu kalau sudah tua banteng itu tidak mau ngeriwui yang di dalam keluarga, itu tidak mau keluar dari gerombolan itu, mencari jalan kematian yang sempurna. Itulah yang di dalam budaya kehidupan Jawa sering disebut dengan istilah moksa. Moksa itu bermacam-macam. Ada moksa dengan raganya, kalau mampu. Ada yang moksa supaya sukmanya itu sempurna menuju tempat yang diidamkan. Nah, biasanya di situ di tempat tertentu ada bekas ini, ada bekas tanduknya, ada bekas kakinya yang sudah dimakan oleh belatung-belatung, tinggal kerangka. Nah, biasanya kalau udah situ dia udah lemes, dia sadar untuk menghabisi hidupnya secara fisik begitu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita masih akan mengkorek kembali ya. Ini tadi Mbak Fitri cerita bahwa di India itu sejenis banteng, sejenis sapi begitu amat disakralkan karena kepercayaan leluhur kita 6 kali dilahirkan masih berbuat baik saja. Yang ke-7 menjadi binatang berkaki 4 ya. Juga digambarkan oleh Mbak Fitri tadi itu bahwa sapi dilambangkan sebagai anak turun dan jelmaan lembu andini. Lembu andini itu kendaraannya Dewa Siwa, Bathara Guru. Kalau di pewayangan yang Jagat Girinoto atau yang Siwa Buddha Bathara Guru gitu ya. Nah, Mbak Fitri, ini ketika anak-anak putri itu main bandengan, sampean sebagai seorang ibu, orang tua, ada perasaan yang agak miris pada namanya anak putri ya? Kira-kira bagaimana? Kalau miris enggak ya? Saya ngikuti istilahnya mengalir saja gitu loh. Dan kebetulan yang saya untuk saya mungkin dapat predikat atau sebutan pendekarnya. Jadi untuk mendampingin anak-anak yang sedang kalap itu tadi istilahnya. Gitu kan. Jadi putri bisa kalap juga ya? Alhamdulillah bisa. Terus suara masyarakat bagaimana tentang kalap? Ya kalau awalnya, kalau zaman dulu mereka ngeri, takut, mistis gitu kan. Tapi kalau untuk saat ini, karena kita kan dengan bentuk kita kasih renda, kita cat dengan ya dipercantik, diperganteng lah ya istilahnya seperti itu, mereka rasa takutnya nggak ada. Justru pada saat anak-anak wayang kita kalap, mereka mendekat, malah ingin berdialog, ingin megang, ingin apa. Jadi rasa takut nggak ada. Makanya kita kan mengemasnya kesenian yang kita bentuk hiburan yang menghibur, istilahnya seperti itu. Ini yang memegang kan orang satu tuh ya? Awalnya 2, kalau untuk istilahnya tarian kembangan gitu 2 orang. 2. Tapi karena ini besar, kadang ada kanan kiri yang megang tanduknya untuk gerakan-gerakan ngeroto itu istilahnya kan. Tapi kalau udah kemasukan atau kalap, orang satu. Kalap ya. Orang satu kuat ya? Alhamdulillah kuat. Bahkan ada yang megang kanan kiri juga ada. 2 jadi? Iya, 2 kanan kiri. Juga ada yang sebesar-besar ini seperti kerbau apa juga ada. Sama pernah berpikir pada tentang orang kalap atau suara orang lain tentang orang kalap? Ya banyak yang kadang kan ya di dunia ini kita
antara percaya dan tidak, banyak yang tidak percaya. Mereka bilang itu kalah bohong-bohongan, asal-asalan segala macam. Nah, cuman kita Allahu alam. Kalau saya malah ngajarin ke anak-anak, kalau dia kalah bohong-bohongan, coba kamu cubit. Kalau ngerokok, coba kamu tusuk sama rokokmu. Kalau dia berteriak, berarti dia bohongan. Tapi kalau yang benar-benar kalap, mereka nggak sadar. Mereka berada dalam bawah kendali, seumpama banteng, ya dalam kendali banteng gitu kan. Pada saat dia sadar, dia cuma ngerasa badannya capek, dia tidur. Loh, kok aku tidur di sini? Seperti itu yang dari anak-anak yang mengalami istilah kalap itu tadi. Itu ya. Jadi gini Mbak, sebenarnya justru orang yang punya kultur budaya kalap, itu untuk ketemu dengan sang gaib itu sebenarnya justru gampang. Karena apa? Orang kalap itu dimulai daripada waktu mereka mengenolkan diri. Memang. Lah pada waktu nol itulah lalu masuk sukma, ya sukma bermacam-macam di dunia itu penuh sukma itu. Misalnya di tempat ini kelihatannya kita orang dua, tapi di samping kru mungkin ada yang lain. Ada. Itu sudah kodratnya sedang di sana lah. Pada waktu orang mengenulkan diri itu tergantung dari apa ya, dari angan-angan dan pikiran yang pada waktu itu dia mengkondisikan dirinya. Misalnya kalau suatu saat saya itu naik kuda lumping, ya toh, kuda lumping, lalu saya mengenolkan diri keletek ya, yang masuk satu. Kalau ndak dulu prajurit tentara-tentara zaman itu perang ya, zaman kerajaan-kerajaan dulu juga mungkin sukma kuda-kuda itu sendiri. Makanya meskipun ndak pernah dilatih, geraknya itu dengan sendirinya ya ikuti ya. Terus ada lagi itu yang Mbak Fitri kenal pandak, pernah melihat pandak yang namanya jaranan dor. Jaranan dor ya, yang ada caplokannya itu terus ada kayak ular. Loh, kok ya dia itu geraknya persis ular ya, persis ular. Nah inilah artinya pada waktu manusia mengenulkan diri ini tergantung dari menit atau remote angan-angan dan pikiran sehingga masuk dalam dirinya. Lah, satu yang kedua, pengalaman saya pada waktu revolusi kemerdekaan, justru yang berani berhadapan dengan tank, dengan bedil-bedil Belanda, dengan mitrailleur yang tidak pernah takut, meskipun nanti kalau di jebol itu ya mereka itu ya nanti kita lanjutkan ya para penonton dapat yang kami muliakan. Kelihatannya kalap itu sesuatu hal yang tidak normal, tapi kalap itu sebenarnya adalah modal yang paling baik kalau nanti terarah menjadi suatu kejiwaan yang tangguh demi kepentingan negara, itu akan hebat juga. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia mengikuti Jejak Kejati dengan banteng sebagai simbol kemasyarakatan bangsa kita yang guyup, rukun, berani, tegar, dan tahu diri akan kodrat dari Sang Maha. Nah, Mbak Fitri, ini waktu Anda itu menggeluti di bidang ini, kenapa kok fokus kepada sungu ya, pada tanduk yang dari banteng? Apakah tidak ada yang dari kerbau, dari sapi? Apakah punya karakter lain? Apa memang Anda sengaja mencari yang terbaik di antara karakter-karakter itu? Dan sebenarnya karakternya bagaimana sih mereka itu? Terima kasih. Untuk grup saya sendiri, Manunggal Rasa, banteng ini juga ada, sapi pun juga ada, kerbau pun juga ada. Jadi karakternya memang masing-masing. Kalau untuk banteng kan memang kewibawaan gitu. Jadi seandainya kita kumpul di kalangan, ada kerbau, ada harimau segala macam, yang tetap lebih istilahnya ada di barisan depan, yang bisa mengatur sebenarnya juga banteng. Karena kewibawaan banteng dan kepemimpinannya itu tadi. Sementara untuk kerbau, karakter kerbau semasa hidup kan dia kalau seandainya berantem, itu harus salah satu ada yang luka atau mati.
Itu ya kalau kerbau ya. Sama halnya dengan kita punya bandengan juga istilah kebo-keboan, tanduknya juga dari kerbau. Nah mereka istilahnya break, adu kepala. Break ya. Jadi mereka ada tarian gerakan. Nah, maaf untuk gerakan tarian mereka itu dasarnya dari pencak silat. Nah jadi anak-anak juga dilatih untuk pencak silatnya. Pada saat mereka break itu kepala yang diadu. Kalau kondisi mereka sama-sama kuat tidak ada masalah, tapi kadang ada yang luka sampai mungkin giginya lepas, berdarah-darah. Cuman untuk kegiatan di kalangan seperti itu hal yang biasa dan memang sering terjadi. Jadi tidak membuat kita merasa takut, khawatir atau heboh, tidak. Ya seperti itulah karakter kerbau. Jadi secara umum memang keseluruhannya umumnya itu diberi dasar tari dulu ya. Dasar tarinya itu tari apa? Tari klasik atau tari yang memang ada di daerah Malang sini atau tari klasik Jawa atau apa gitu? Kalau tarian bukan, tapi lebih ke arah gerakan pencak silat. Oh, pencak silat. Iya, dasarnya gerakan pencak silat. Jadi dari gerakan pencak silat itu mereka mengapresiasikan, mengkombinasikan dengan adanya megang tanduk, gerakan kaki. Pas gerakan tanduk seperti ini kan seperti kita menangkis. Nah, ada keseimbangan, ada itu. Keserasian ya. Betul. Nah, jadi waktu seseorang memegang tanduknya kerbau, dia ya dengan sendirinya gerakannya ya gerakan karakter kerbau gitu. Iya, tapi kalau nyon sewu ada istilah kembangan. Kembangan itu mereka gerakan tanpa ada kalap. Solah istilahnya. Nah sebenarnya kan anak-anak yang ikut itu sudah ikut latihan pencak. Jadi kita arahnya ke pencak dulu latihan. Terus nanti kamu joki ini dengan arahan seperti ini, kita juga istilahnya ada aransemennya. Nah, ada koreonya yang mengatur kamu seperti ini geraknya biar enak dilihat, juga enak ini mereka sendiri untuk mengatur geraknya enak gitu. Saya dengar yang tertarik tentang bandengan ini orang-orang luar negeri juga ya. Selama ini termasuk waktu Anda diajak ke Spanyol apa itu, sampai di mana tanggapan mereka terhadap bandengan khususnya ini? Kalau masalah Spanyol itu saya udah lama sebelum saya ikut bandengan. Nah, karena ada urusan pekerjaan. Terus tapi untuk bandengan ini yang sering datang terutama ke Indonesia, ke Batu lah ya. Itu kita dapat referensi juga dari Mas Agus Tubrun. Itu ada yang dari Maroko. Mereka juga kalap. Oh, kalap juga? Jika kalap pakai tanduk banteng. Orang bule bisa kalap? Iya. Bahkan ada cewek yang waktu itu dari mana itu? Daerah Kolombia. Ya, namanya Catherine Gonzalez. Nah, dia juga bisa kalap. Gitu dari Australia juga, dari Malaysia juga, dari Jepang juga. Terus mereka pernah cerita apa enggak? Mereka kok bisa kalap itu apa, merasa enjoy, merasa seneng, atau tidak sadar ya tahu-tahu kalap gitu? Kalau enjoy, senang, saya kira sangat enjoy, sangat senang, Mbak. Buktinya apa, setiap kayak Mas Agus Tubrun mengadakan event-event besar, atau kadang-kadang mereka yang ngabarin, saya mau datang, pingin kalap bareng. Gitu. Berarti kan mereka menikmati. Iya. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, sering gitu. Kadang juga sama ini si Indra, terus sama anak-anak saya juga dengan grup-grup lain kita menyatu, istilahnya kalap bareng. Kalap bareng juga ada ya? Jadi kalap bareng ada. Jadi semuanya istilahnya kembangan semua, nanti akhirnya berapa grup kita ngumpul jadi satu di tengah-tengah. Nah itu nanti dengan suara cemeti. Nah itu Mas Agus Tubrun misalnya yang cemeti dengan siraman air bunga, mereka bisa langsung seperti lepas kendali seperti itu. Dan itu suatu momen-momen yang fenomenal, yang luar biasa banget gitu. Iya. Puncaknya di situ memang. Iya, saya waktu masih remaja dulu tuh kan juga seneng ya seni-seni tradisional. Memang kalau sudah kalap itu powot cuti nggak terasa ya, nggak terasa, tawur gitu ya, so enjoy aja. Tapi bar nolak sadar itu lagi kerasa priye 5 dino nggak rampung. Tapi alhamdulillah anak-anak tidak ya. Begitu seandainya dia merasa istilahnya kena pecut, setelah itu langsung lari. Bun, saya kena. Nah kita udah ada antisipasinya. Seperti iya. Kalau dulu memang tanpa teori, pokoknya arek enom
Dan ini punya pasangan juga, Cemeti. Iya, pasangannya ini putih, ya. Iya. Iya. Ini dikasih nama apa enggak? Kita ngasih nama Nyilegi karena perempuan. Oh, Nyilegi. Ya, kebetulan istilahnya Mas Agus waktu itu ngasih ikannya waktu hari untuk istilah weton atau pasaran legi. Waktu dikasih nama itu, yang ngasih nama itu sadar enggak? Kalau ini warna putih harus legi gitu? Enggak ya? Sadar. Benar, karena itu Jawa asli ya. Kalau legi itu sifatnya memang putih. Pahing itu sifatnya merah, pon itu kuning, wage itu ya hitam, kliwon itu angin ya. Jadi bener jenenge legi. Jadi ini Nyai Legi ya. Nyai Legi. Sebenarnya memang ada nama-nama tersendiri, tapi itu hanya istilahnya ya cukuplah kita yang tahu. Iya. Jadi orang biar mengenal dengan sebutan Nyilegi. Iya, nggak apa-apa. Mendapat satu pengakuan kalau banyak orang yang mencintai, ya tak? Misalnya ini dinamakan Nyilegi, terus suatu saat diundang di suatu tempat gitu, ayo toko ndelok Nyilegi kan gitu ya. Jadi orang mengingatnya itu gampang gitu loh ya. Itu sekarang kan banyak masyarakat kita itu umumnya rotok ke barat-baratan, kayak kafe jenenge wong ngelerap diapal nih, der menggo nggak situ jenenge opo itu sulit. Kalau Nyilegi itu kan gampang ya, mungkin bagi orang tua ya, mungkin anak muda-muda udah lain. Ya istilahnya kan mudah diingat juga, namanya nggak ribet juga gitu kan. Dijenengne misalnya Robert ya ora pantes. Iya. Nah, terus ini kalau sehemat saya ini beratnya berapa kilo kira-kira? Berapa kilo ini? Kurang lebih. Kayunya kayu apa ini? Pakai kayu dadap. Kayu dadap. Iya. Ya? Jadi kayu dadap itu kan semakin lama akan semakin ringan. Makin ringan karena penguapan airnya ya. Seratnya juga bagus kan untuk dadap. Anak putri nggak keberatan untuk sebesar ini. Kalau untuk anak saya kondisi kalap insya Allah enggak, ya enteng aja. Tapi kalau untuk yang mungkin jangankan putri, anak putra pun kalau nggak terbiasa merasa berat. Iya, ya. Tadi Mbak kesini orang dua digotong. Gitu ya. Nah ini waktu dekat ini pagelaran teman-teman itu di mana yang ada? Kita akan mengadakan pentas seni itu di Cakra Manggilingan, Padepokan Cakra Manggilingan di Perumahan Asri Katon, tanggal 30 setelah duhur. Dalam acara apa itu? Dalam acara Bakti Suro. Bakti Suro. Ya. Jadi untuk Padepokan Cakra Manggilingan, alhamdulillah berbagi rezeki untuk anak yatim dan kaum duafa dengan hiburan penampilan Hatengan ini 30 September ini 30 September. Kebetulan tanggal 30 apa memang sengaja untuk tampil tanggal 30? Kita sengaja tanggal 30 karena ngambil harinya hari Minggu. Oh, hari Minggu. Hari Minggu untuk anak-anak kan sekolah. Jadi hari Minggu libur, mereka bisa fokus untuk tampilan ini Bantengan, juga untuk penonton juga bisa lebih leluasa melihat. Iya, gitu kan? Iya, karena hari Minggu. Hari Minggunya itu. Berapa unit kira-kira nanti yang tampil di sana? Kita yang tampil besok itu 6 grup termasuk saya. Jadi grup saya Manunggal Roso Nuswantoro, Ngroto Joyo dari Ngroto Pujon, Sardulo Saseto dari Batu, Rogo Wilis dari Batu, Kebugiras dari Telekung, terus sama ini 6 kok. Iya. Ya, ada. Kalau nanti misalnya Dama TV dan saya ikut ke sana supaya nggak apa-apa ya? Oh, monggo dengan senang hati silahkan. Malah itu suatu anugerah kita. Iya, karena apa ya? Karena nanti semakin banyak masyarakat kita menumbuhkan, menggiatkan seni budaya, budaya seni ya. Itu kan secara tidak langsung menumbuhkan ekonomi kreatif ya, masyarakatnya bisa menjual apalah ciri khas sana dan sebagainya. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, tanggal 30 September hari Minggu di Pakis sana akan ada pagelaran
Bandengan besar-besaran, catat tanggalnya. Nanti bareng-bareng ke sana ya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, para penonton Dama TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa ya, sudah dicatat ya. Jangan lupa tanggal 30 September, hari Minggu itu, di daerah Pakis sana, itu ada pom bensin, itu kan ada pesawatnya, itu pesawat ke Abdurrahman Saleh, agak ke timur sedikit, nanti belok ke arah kiri ya. Perumahan Asri Katon. Perumahan Asri Katon, sekali lagi Perumahan Asri Katon. Nanti pacak yang cantik, yang laki yang ganteng-ganteng, karena kemungkinan besar ini Dama TV juga akan meliput. Biar nanti Dama TV itu luas loh ya, yang nonton Kertosono nonton, Madiun nonton, lalu Tuban nonton, gitu. Belum Malang Raya ini, karena Dama TV itu meskipun TV daerah, tapi mempunyai di setiap wihara mempunyai itu tower-tower, dan tower-tower inilah paling tidak lingkungan kiri kanan bisa, bahkan kalau streaming dan lewat YouTube sudah internasional lah gitu. Jadi nanti mata yang cantik-cantik ya. Nah, Mbak Fitri, ini kesempatan terakhir Anda menghimbau kira-kira satu, tanggal 30 itu apa yang dipersiapkan ibu-ibu masyarakat sana, kalau warung-warung harus bagaimana, kalau kerajinan-kerajinan harus bagaimana. Yang kedua, kira-kira harapan apa tentang perbandengan yang selama ini masih apa ya, tertutup, iya, belum keluar gitu, monggo. Ya, kalau untuk ibu-ibu daerah Asri Katon mungkin bisa untuk mengais rezeki, menjual makanan ringan atau snack. Jadi untuk kita penonton juga mungkin peserta pingin jajan bisa jajan di sana. Kalau untuk harapan saya untuk pemerintah, mohon dukungannya, mohon supportnya. Karena kita grup-grup bandengan yang ada baik di wilayah Batu, Malang Kota maupun Malang Kabupaten, kita tuh semua dananya pribadi. Jadi dari dana isinya kas anak-anak, juga uluran tangan dari pemerintah sangat kita butuhkan, di samping dukungan-dukungan untuk kita memperkenalkan budaya Malang ke baik itu wilayah luar daerah Malang, syukur-syukur bisa go internasional. Nah ini maaf ini kalau si kakek ini kan namanya udah tua. Kalau nggak salah dalam benak saya tuh kok kayak sudah kenal Mbak Fitri ya, kayaknya dulu apa pernah gerudak-geruduk bareng gitu apa? Iya, karena kan kebetulan si kakek ini yang ada di samping saya kan juga masih saudara saya, masih om saya. Dan saya sangat mengagumin mulai dulu sampai sekarang benar-benar fit, benar-benar sehat dan aktivitasnya banyak banget. Saya mau tanya rahasianya apa sih? Ya mungkin andai kata saya itu masih gitu ya, pandangan itu rahasianya, karena orang yang mengendulkan diri itu penting ya. Mengendulkan diri itu artinya diem, bukan diem nganggur tengok-tengok sambil ngantuk, enggak, aktif ya, aktif tapi di sini tenang, gitu ya. Jadi ya aktif di bidang ini, bidang politik. Kalau saya ya bidang politik, meskipun saya itu sekarang tidak berpartai politik ya, itu sebagai warga negara saya masih harus peka terhadap dunia politik, karena bagaimanapun negara ini kalau kondisi kemasyarakatan, kondisi politiknya itu tidak baik ya, yang susah kan ya warga negara, yang susah juga rakyat juga lah. Terus kira-kira kalau tidak berpolitik kok berpikir politik itu terus logikanya secara rasional bagaimana gitu loh lah. Saya dengan Dama TV itu ya berpolitik ya, apa politiknya? Dama TV satu, tidak menyebarkan berita-berita yang menyusahkan orang banyak. Kedua, tidak memberitakan atau sesuatu yang mungkin mengadu domba satu dengan yang lainnya ya. Manas-manasi apalagi apalagi sekarang ini sudah mau pemilihan umum 2019, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Nah ini kalau tidak sadar salah satu media
yang betul-betul bertindak sebagai keseimbangan ya nanti tambah kacau balau lah. Dama TV sama sekali tidak ada niat untuk karakter kesana ya. Meskipun sebagai warga bangsa, personnya satu persatu mesti punya pilihan ya, punya pilihan. Saya juga punya pilihan. Yang mana lah ini urusan pribadi ya, urusan pribadi. Tapi meskipun pilihan-pilihan paling tidak satu, intinya supaya Indonesia itu ayem, tentrem, damai, gemah, ripah, Allah jinawi. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini monggo kira-kira Mbak Fitri tadi sudah saya jawab ya, mulai kecil tidak pernah capek itu ya. Ya karena image saya tentang Indonesia terus mulai kecil, dan ini terus terang aja saya itu masih belum puas. Belum puas apa? Terhadap kondisi keberadaan kemasyarakatan dalam kurung politik. Karena apa? Karena umumnya hiruk pikuk ini justru hiruk pikuk politik yang tidak mengarah kepada tujuan pokok. Tujuan pokok bangsa itu apa sih? Supaya rakyat tadi itu sekolah ya enak, urip enak, tentrem, ayem, damai gitu lah. Yang dulu berapa kali ya sudah saya gambarkan, mestinya itu begini, segitiga. Rakyat inilah yang punya negara. Jadi hiruk pikuknya pemerintahan harus diperuntukkan untuk rakyat yang ini. Departemen-departemen ini adalah mengeluarkan biaya untuk kepentingan pemikir. Pemikir jumlahnya cuma segini, sak pucuk tok iki. Upama ini kukusan ngono, sing duwe sithik iki orang-orang yang ada di atas, mikirnya orang bawah ini. Tapi sejak tahun 74 kelihatannya kondisinya itu terbalik. Terbalik, sing dhuwur ngatur sahame piye, iki engko rezekine piye, anak putuku piye. Departemen iku melaksanakan pikiran-pikiran yang nanti mengarah untuk kepentingan dia. Akhirnya rakyat oleh sak tetes itu ya. Ini secara umum ya. Ini namanya sudah berbicara masalah politik, dan mudah-mudahan ini dicatat, dibaca, dilihat, didengarkan oleh semua orang-orang yang merasa dirinya adalah kekuatan politik ya. Karena nanti dalam persidangan, dalam melahirkan undang-undang itu mudah-mudahan lah bangsa kita ini mengarah kepada cita-cita sebagaimana sebelumnya. Nah ini kemakmuran. Terus ini nanti kira-kira yang tanggal 30 ini berapa grup bandengan? 6 grup. 6 grup ya? Iya. Itu temannya di lapangan atau di mana? Di lapangan. Di lapangan. Iya. Lapangan sepak bola maksudnya? Bukan, kebetulan di sana kan ada lahan tanah kosong yang lumayan luas, 1 hektar luas. Oh, tanah kosong. Ya, jadi kita nanti tempat itu untuk alat-alatnya segala macam udah kita siapin. Kan cuman kita kayak kendang, terus istilah orang jidor apa segala macam sudah siap semua. Iya. Ya mudah-mudahan itu. Nah ini satu yang ini usul ya. Kalau misalnya hujan belum turun dan lagi ini masih bulan September itu kan kasep-kasep sumber ya. Kira-kira ada rencana apa ndak untuk pinjem branwir gawane banyu, lek butuh banyu kok aku ya akeh banyu nang Sumber Nagan. Karena apa ya? Supaya bleduk nanti itu ya memang kalau kita di sana kemarin ngelihat lokasinya tanahnya memang banyak debu gitu. Kita memang juga kemarin rundingan maunya gimana tanah ini kita siramin sedikit-sedikit biar nggak terlalu berdebu atau gimana, masih berunding sama yang ada di Cakra Manggilingan. Mungkin juga kita ngerahkan penduduk setempat untuk nyiramin asal nggak terlalu basah gitu. Iya kan, terlalu basah malah nanti kayak so gulung-gulung. Soalnya ini nanti saya ngajak kawan-kawan terus kadunganu mulai watuk kabel. Ya, untuk itu nanti kita antisipasi dengan Cakra Manggilingan nanti. Iya, seperti yang agak-agak gitu ya. Iya. Karena akhir-akhir ini kelihatannya musim kemarau yang panjang ini banyak
adik-adik kita yang Iya. podo watu, podo ini. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang siapa lagi kalau tidak kita yang memiliki negeri ini. Oleh karena itu budaya seni dan seluruh kegiatannya kita jugalah yang harus menjaga, melestarikan dan mengembangkan. Nah, di samping ini Pakis ya, di samping Pakis ini kan di Tunggul Wulung itu juga ada kegiatan rutin juga nanti itu. Dan nanti dan Dhamma TV kebetulan sekarang itu banyak yang minta proaktif gitu. Jadi ini nanti Dhamma TV makanya nanti tanggal 30 ibu-ibu yang cantik-cantik ya, mungkin separuh lah kamera lewat nanti di Tunggul Wulung juga ada setiap hari Minggu ada kegiatan di sana, anak-anak dilatih tari, dilatih kesenian, mukul gamelan ya, ada lukis dan lain sebagainya. Dan bahkan ini tokoh kita yang lama, Mbak Anu, Mbak Fitri, bangsa Indonesia khususnya di Jawa ini kan tidak pernah lepas dari perkerisan ya, pertosanajian. Ini saudara saya yang sudah lama ngangkelang jagat sampai di Leiden ya, sampai negeri Belanda sana tentang perkerisan. Karena akhir-akhir ini agak ngaso, agak lama si Pak Haji Tajab itu. Sekarang kelihatannya mulai akan bangkit lagi, menggerakkan budaya pertosanajian ini supaya memasyarakat kembali, karena dari luar negeri pun sudah mulai tertarik juga ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekali lagi jangan lupa setiap hari Minggu di Tunggul Wulung ada kegiatan budaya seni di sana. Adalah anak-anak dilatih tari, anak-anak dilatih gamelan, latih lukis dan semuanya ada di sana. Dan di sana juga setiap hari Minggu ada kegiatan yang namanya dunia kulineran ya, dari ibu-ibu desa semua kulineran di sana. Ibu-ibu bisa belanja mungkin gedok, mungkin apa ya, tetel pokoknya yang kalau hampir setiap hari kalau itu di sana malahan kegiatannya itu mulai rame juga ya. Dan tanggal 30 jangan lupa di Pakis, nanti di sana di Asri Katon di sana ada kegiatan. Jangan khawatir, debu akan diantisipasi. Anda bisa ke sana sama keluarga dan sekaligus berkulineran dan melihat seni yang menggairahkan. Para penonton, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa setiap hari Kamis kita mesti ketemu jam 4 sore ya. Sekarang bukan jam 7, karena kalau jam 7 itu tabrakan dengan dunia yang lainnya, olahraga dan sebagainya, apalagi tentang Asian Games ya. Hari Kamis jam 4 sore. Dan biasanya hari Minggu ada selingan-selingan ulangan. Nah, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kami ucapkan Rahayu.